Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asrafal anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Mari kita heningkan pikiran kita, batin kita. Kita kosongkan beberapa saat. Biarkan Sang Pemilik Semesta menghujani kekosongan kita dengan rahmat-Nya, dengan berkah-Nya. Sehingga apapun yang dititipkan beliau kepada kita dalam kehidupan ini menjadikan kita menjadi lebih baik. Dan itulah yang disebut dengan keberkahan hidup. Bertambahnya usia kita menjadikan kita tambah dewasa dan matang. Bertambahnya rezeki kita membuat kita menjadi seorang dermawan. Bertambahnya ilmu kita membuat kita menjadi tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, bahkan tidak merasa siapa-siapa. Meningkatnya status sosial kita dalam kehidupan membuat kita semakin rendah hati, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan hidup penuh dengan keberkahan. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, disukai atau tidak disukai, semua menjadi spektrum pembelajaran yang berharga, yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan pesan-pesan penting dalam kehidupan. Sehingga dengan demikian kita akan terus menjalankan kehidupan ini dengan perubahan yang positif, yang konstruktif. Sehingga kekuatan positif itu menjelma dalam diri kita, menjadi tingkat peradaban yang bisa kita capai dalam kehidupan. Para sahabatku yang dirahmati Allah, harta pusaka yang kita miliki saat ini adalah waktu yang tersisa entah berapa lama lagi. Dan di balik waktu yang tersisa ini Allah menitipkan begitu banyak fasilitas hidup yang akan mengantarkan kita untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu maka bahagia bukanlah mengumpulkan dan memiliki apa yang kita ingin,
tetapi kita menginginkan terhadap apa yang kita miliki. Terutama saat kita menginginkan terhadap yang kita miliki menjadi jauh lebih berkah, membawa kebahagiaan bagi diri sendiri dan banyak orang. Oleh karena itu, mari kita penuhi dada kita dengan rasa syukur yang dalam, karena hari ini, saat ini, di waktu yang terbaik ini, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, meniti ke dalam diri, belajar untuk memaknai seluruh proses-proses kehidupan, untuk mematangkan diri kita semuanya. Atas anugerah Allah yang luar biasa untuk kita, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian di pagi yang penuh berkah ini. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan bagi kita. Diberikan kemampuan kita untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang dititahkan, diperintahkan. Terutama lewat nurani kita sendiri. Dan kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mengkaji Quran surat Al-Fat, di situ ada statement Allah yang sangat luar biasa tentang 3 tugas para rasul. Yang pertama, tugas para rasul itu adalah menjadi saksi. Yang kedua, tugas para rasul itu adalah menyampaikan kabar gembira. Dan yang ketiga adalah menyampaikan peringatan. Kalau tugas para rasul itu menjadi saksi, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan, tentu saja siapapun yang mewarisi ilmunya para rasul, para nabi, tentu saja tugasnya tidak jauh berbeda. Lalu kalau menjadi saksi, apa yang disaksikan? Siapa yang harus disaksikan? Karena kalau menjadi saksi itu kan harus ada peristiwanya. Seseorang menjadi saksi ketika menjadi saksi dalam sebuah ijab kabul pernikahan. Berarti kan saksi ini menyaksikan sebuah transaksi, sebuah ijab kabul. Jadi ketika seseorang itu akan menikahi pasangan hidupnya, maka dia harus ijab kabul. Dan ijab kabul itu harus ada saksi. Jadi saksi itu jelas di situ adalah orang yang menyaksikan peristiwa ijab kabul. Ijab kabul pasti antara 2 orang. Satu pengantin laki-laki, satu pengantin perempuan. Dalam hidup juga ada yang namanya notaris. Notaris juga saksi. Saksi untuk apa? Saksi untuk proses jual beli. Dan jual beli itu pasti antara 2 pihak. Satu penjual, satu pembeli. Supaya transaksi ini legal, tercatat, ya, dan tidak ada gugatan di kemudian hari, maka harus ada saksi.
Siapa yang boleh jadi saksi? Tentu saja seseorang yang diberi mandat oleh hukum, yang disebut dengan notaris. Karena dia memiliki kewenangan sebagai notariat untuk mencatatkan sebuah proses jual beli. Lalu yang disaksikan oleh para rasul apa? Jadi yang disaksikan oleh para rasul itu sebetulnya adalah transaksi antara seorang hamba dengan Tuhan. Jadi tidak boleh yang jadi saksi itu sembarangan. Tidak boleh ada orang tiba-tiba ngaku sebagai saksi dalam proses jual beli kalau dia tidak memiliki kewenangan untuk itu. Makanya disebutnya juga Rasul. Rasulullah berarti utusan Allah. Kenapa dia diutus? Ya tentu saja diutus untuk salah satunya adalah menjadi saksi. Jadi saksi itu adalah proses ya jual beli antara seorang hamba dengan Tuhannya. Itu yang dalam bahasa Quran disebutnya baya'a. Jadi baya'a itu artinya jual beli. Tapi kok baya'a sering diterjemahkan ya, sering diterjemahkan sebagai sebuah perjanjian atau janji setia. Padahal baya'a itu artinya adalah jual beli. Jadi sebetulnya dalam hidup kita ini kita wajib melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli itu adalah jual beli yang tidak pernah rugi selamanya. Makanya kata Allah, jual dirimu kepadaku dan aku akan membelinya. Dan ketika sudah menjual dirimu kepadaku, maka jangan jual lagi dirimu pada Tuhan-Tuhan lain selain aku. Itu yang disebut dengan menepati janji. Jadi sebetulnya baya'a itu artinya jual beli. Setelah jual beli, maka kita tidak boleh lagi menjual diri kita pada Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Nah, ketika kita tidak melakukannya, itu yang disebut dengan menepati janji. Jadi baya'a sendiri artinya bukan menepati janji atau janji setia. Itu adalah dampak dari proses baya'a yang disebut dengan transaksi. Nah, transaksi itu baru sah kalau dilakukan di depan seorang saksi. Dan saksi yang diutus ke semesta ini adalah para rasul. Bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua, tugasnya para rasul itu adalah basyiron, menyampaikan berita gembira. Jadi aneh sekali ya kalau ada orang yang mengatasnamakan diri sebagai para pewaris ilmunya Rasul, tetapi yang disampaikan adalah ancaman, hal-hal yang menakutkan gitu. Padahal yang harus disampaikan itu adalah berita gembira. Dan tugas para Rasul yang ketiga adalah menyampaikan peringatan. Kata dasar dari peringatan nadiron itu adalah ingat. Jadi ingat itu ada syarat sahnya. Syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Jadi jelas para rasul itu mereka yang sudah eling, yang sudah ingat. Karena beliau sudah ingat, maka tugasnya adalah menyampaikan peringatan. Jadi lucu ya, kata peringatan ini kan sekarang sudah menjadi bahasa umum. Peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid, peringatan kemerdekaan. Padahal kata dasarnya adalah ingat. Jadi pada saat peringatan Maulid, pada saat peringatan Isra Mi'raj, pada saat peringatan hari besar itu, apa yang diingat? Itu objeknya sering kehilangan. Lalu peringatan itu yang penting adalah pesta. Bikin panggung, rame-rame, kan gitu.
ada musik gitu. Kalau peringatan Maulid atau Isra Mi'raj musiknya qasidahan. Kalau peringatan hari kemerdekaan kan musiknya dangdutan kan, kira-kira begitu. Sama-sama musik sebetulnya kan, beda daerahnya aja. Tapi terkadang kita sering terpana, terpesona, tertipu ya. Kalau musiknya itu ya musik yang dinyanyikan, dilantunkan pakai bahasa tertentu, dianggap itu sebagai ya musik lebih mulia daripada musik yang lain, kan begitu, padahal sama-sama musik. Jadi objeknya apa ketika peringatan itu, apa yang diingat gitu. Nah itu yang sering kehilangan substansi. Lalu yang terjadi yang penting adalah pesta pora, betul? Maka dikatakan sudah melakukan peringatan. Tapi apa yang diingatnya itu? Itu. Makanya saya mengingatkan saja supaya kita tetap fokus pada kata peringatan itu. Nah, makanya para rasul itu tugasnya memberi peringatan. Nah, kalau kita lihat ya, ini masih seputar Quran surat Asy-Syu'ara. Semoga hari ini adalah kajian yang terakhir dari Quran surat Asy-Syu'ara. Saya mau tunjukkan dulu sedikit ya. Ya, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 105 misalnya kita lihat. Hari ini saya akan bicara agak panjang ya, agak dalam. Baik, sudah saya besarkan, bisa terlihat screen ini. Kazzabat kaumu Nuhin ya al-mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Jadi rasulnya ya tentu saja di zaman Nuh adalah Nuh sendiri. Jadi Nuh ini sudah didustakan oleh kaumnya. Yang mendustakan Nuh bukan kaum di luar Nuh, pasti kaumnya sendiri. Paham ya? Kalau kita lihat ayat lain, ya ayat 123 misalnya. Kazabat Adul Mursalin. Jadi Ad itu kaumnya Nabi Hud itu. Ya sama juga. Kazabat Adul Mursalin. Kaum Ad juga, jadi kaumnya Nabi Hud ya, itu juga mendustakan Nabi Hud. Kalau kita lihat ayat lain, misalnya kita lihat ayat 100, sebentar, ayat 141 kita lihat. Kazabat Samudul Mursalin. Ini kaum Samud. Jadi kaum Samud itu terkenal sebagai kaumnya Nabi Saleh. Jadi kaum Samud juga mendustakan Rasul. Rasulnya adalah Nabi Saleh. Kalau kita lihat yang lain ya. Quran surat, masih surat Asy-Syu'ara. Tapi ayat 160. Misalnya, nah, kazabat kaumu Lutin, Lut al-mursalin. Jadi kaum Lut juga telah mendustakan para rasul. Kalau kita lihat ayat lain, ya, saya buka ayat 176, misalnya, kazabat ashabul, ya, kazabat ya ashabul Ya'katil mursalin. Itu ya itu kaumnya Nabi Shu'aib ini ya yang disebut dengan penduduk Aikah ya. Jadi Aikatil mursalin ya. Kazabat ashabul Aikatil mursalin. Aikah itu penduduknya, pengikutnya kaum Nabi Shu'aib.
Nah, tentu saja nih kalau diteruskan ini nggak habis-habis nih, ya. Tapi kita dapat kesimpulan, Nabi Nuh didustakan, Nabi Hud didustakan, Nabi Saleh didustakan, Nabi Lut didustakan, ya, Nabi Syuaib didustakan, betul? Jadi artinya tidak ada satu rasul pun yang tidak didustakan. Jadi kalau para pengikut para rasul itu tidak mau didustakan, ya tentu saja rasulnya sendiri didustakan, apalagi para pengikut rasul itu. Jadi kalau tidak mau didustakan, ya sudah, jangan jadi pengikutnya. Dan risiko menjadi para pengikut para rasul itu ya didustakan. Rasulnya sendiri didustakan, pasti pengikutnya pun didustakan. Kan persoalannya sekarang adalah ketika kita didustakan, sikap kita seperti apa? Nah, yang lucu, banyak di antara kita yang berubah dengan kata orang tentang diri kita. Begitu didustakan, langsung jatuh. Begitu didustakan, langsung tidak semangat lagi. Begitu didustakan, kehilangan gairah untuk belajar. Ini yang penting untuk saya ingatkan. Jadi kalau para rasul saja didustakan oleh pengikutnya, apalagi para pengikutnya. Paham maksud saya? Nah, kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita tetap semangat. Karena didustakan itu artinya, ya, kita sedang dikuatkan. Bahkan didustakan sebetulnya kita harus lebih kreatif lagi untuk meniti ke dalam diri agar kita memiliki keyakinan yang jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Gitu. Nah, ini yang penting untuk saya tegaskan. Nah, sekarang saya akan masuk dulu pada ayat yang lain, ya. Ini agak random karena hari ini saya akan tuntaskan kajian kita di Quran surat Asy-Syu'ara. Yang penting, poin-poin pentingnya sudah saya sampaikan. Karena kalau dikaji semuanya sebanyak 227 ayat tentu saja tidak cukup waktu. Baik ya, nanti kita akan masuk juga ke implementasinya dari ayat ini. Kita lihat dulu ayat 208. Di sini dikatakan wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Jadi nadirun itu tadi apa? Peringatan. Nadirun itu peringatan. Salah satu tugas dari para rasul adalah memberikan peringatan. Otomatis tugasnya orang-orang yang mewarisi ilmunya para rasul juga salah satu tugasnya adalah memberi peringatan. Dan syarat untuk memberikan peringatan harus sudah eling, harus sudah ingat. Yang lucu adalah banyak orang-orang yang masih lupa pada Tuhannya ngasih peringatan pada orang lain. Bagaimana kita bisa ngahudangkeun kanu sare kalau kita masih sare? Bagaimana kita bisa nepak kanu poho kalau kita pun masih poho? Syarat nepak kanu poho kitanya harus sudah eling. Oleh karena itu ya, jangan coba-coba menjadi seseorang yang ngasih peringatan. Jadi kalau ada Isra Mi'raj, Maulid, apapun, pasti yang diundang itu adalah orang yang akan ngasih peringatan. Tentu saja yang ngasih peringatan yang sudah eling, yang sudah ingat. Kalau yang datang itu yang ceramah, orang yang belum ingat, peringatan apa yang mau dia sampaikan pada orang lain? Dia sendiri belum ingat kok. Makanya kalau mau ngundang penceramah, tanya dulu, sudah eling belum? Ini sembarangan aja, asal terkenal diundang. Isinya ketawa ketiwi. Padahal sebetulnya belum eling, belum ingat. Bagaimana mengingatkan kita? Judulnya aja peringatan.
Sayang dong, sudah meluangkan waktu bikin panggung, dihiasi, macam-macam, betul nggak? Iya, ibu-ibu sibuk bikin nasi tumpeng, konsumsi luar biasa, minta sumbangan lagi ke masyarakat, tapi gagal memberi peringatan karena yang dihadirkan orang yang tidak ingat. Lalu jadinya kan, mohon maaf, kadang-kadang isi kajiannya itu bahasa Inggrisnya itu ngacapruk. Jadi keluar dari tema yang sesungguhnya. Itu. Ini penting untuk saya sampaikan. Kadang-kadang kalau tidak begini kan tidak sadar. Nah, ayat ini memberikan pelajaran apa sama kita? Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha mundirin. Mundirin dari kata nadir. Nadirun itu artinya peringatan. Mundirin adalah orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi undanglah para mundirin, orang-orang yang sudah ingat, gitu. Bukan orang-orang yang ahli pidato. Kalau ahli pidato ya cuma meluncur saja dari mulutnya kata-kata, tapi kata-kata yang meluncur dari mulutnya sesuatu yang tidak terjadi di kolbunya, itu yang disebut dengan dusta. Tapi lucu memang kehidupan. Orang-orang yang meluncurkan kata-kata dari mulutnya dusta, tidak terjadi di kolbunya, itu yang dipercaya. Tapi orang-orang yang meluncur dari mulutnya adalah kata-kata yang benar, pengalaman spiritual yang terjadi di kolbunya, itu yang tidak dipercaya. Dan itu yang akan didustakan. Jadi orang-orang yang berdusta tidak akan didustakan, sama-sama dusta kok. Tapi orang-orang yang ngasih peringatan yang benar, itu yang akan didustakan. Jadi siapapun yang berkata benar akan didustakan. Siapa yang berkata dusta, sama-sama dusta. Siapa yang akan mendustakan? Jadi kalau orang yang berkata dusta pasti banyak pengikutnya. Tapi orang yang berkata benar sedikit pengikutnya. Karena apa? Didustakan. Makanya saya menyampaikan dulu data tadi. Data dulu. Jadi kalau Nabi Nuh didustakan, Nabi Hud didustakan, Nabi Saleh didustakan, Nabi Lut didustakan, Nabi Syuaib didustakan, semua didustakan. Nabi Musa pun didustakan. Ya? Siapa yang mendustakan Nabi Musa? Fir'aun. Fir'aun dapat siksa kubur enggak? Fir'aun dapat siksa kubur enggak? Enak nggak dapat siksa kubur, nggak dikubur. Nabi Musa dapat siksa kubur enggak? Nabi Musa dikubur. Enakan mana Musa sampai Firaun? Ini kadang-kadang ketololan ini kan tidak pernah disadari. Ini karena kurang jalan-jalan. Pergi ke Mesir, lihat di sana Firaun. Begitu saya masuk ke museum Firaun, saya terkejut. Ternyata Firaun tuh banyak. Saya pikir dulu cuma satu. Begitu saya masuk di situ ada ratusan itu, ya, yang di mumi. Saya tanya itu sama tour guide saya. Ini siapa? Firaun, Pak. Ini Firaun, Pak. Ini Firaun. Loh, banyak ternyata Firaun tuh dari beberapa generasi. Di mumi tidak dikubur. Enak ya, Firaun gak dapat siksa kubur. Kadang-kadang saya harus ngomong begini supaya ngerti. Ada orang yang mati dikubur, ada orang yang mati dibakar. Enakan mana? Mending dibakar dong, gak dapat siksa kubur. Karena begitu kita ngomong kuburan,
langsung yang terpikir itu seonggok tanah. Padahal kuburan tuh jasmani kita, yang terkubur tuh jiwa kita. Bahkan dari sekarang sebetulnya jiwa kita sudah menderita, mendapatkan siksaan dari diri kita sendiri, karena jiwa kita ditipu oleh pikiran kita sendiri. Bahkan apa kata pikiran bukan sekedar didengar, tetapi diikuti. Padahal pikiran itu dari palsu kita. Siksa kubur sudah berlangsung dari sekarang. Siapa yang disiksa? Yang disiksa itu yatim yang ada dalam diri kita. Siapa yatim? Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak. Yatim itu adalah jiwa kita yang tidak pernah dilahirkan. Kalau yatim itu adalah manusia, semua kita juga akhirnya akan jadi yatim. 7,7 miliar penduduk bumi semuanya yatim. Gimana ngurusnya? Semua yatim, saya juga yatim. Saya udah gak punya ibu bapak. Dan siapa di tempat ini yang ibu bapaknya abadi? Pasti ibu bapaknya akan mati. Dan ketika ibu bapaknya mati kan kita jadi yatim. 7,7 penduduk bumi pasti yatim semua. Gimana menyantuni mereka? Yatim semua. Yang jadi presiden yatim, yang jadi menteri yatim, yang jadi gubernur yatim. Mau dibikin pantinya buat mereka begitu? Yes, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang miskin perlu kita bantu. Itulah pentingnya BSI Peduli. Dan hari ini ya kita akan membagikan santunan. Hari ini kita akan bagikan santunan. Titipan dari para sahabat akan kita bagikan hari ini. Tapi itu bukan yatim. Yatim itu yang tak beribu, yang tak berbapak, yang tidak pernah dilahirkan. Yang yatim itu adalah jiwa kita. Itu yang ditelantarkan. Maka siapapun yang mentelantarkan jiwanya, itulah pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Celakalah para pendusta agama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang mentelantarkan dirinya sendiri, yang mentelantarkan jiwanya sendiri. Habis seluruh waktu dan uangnya hanya untuk mengurusi urusan-urusan luar, urusan-urusan cangkang. Dalamannya gak pernah diurus. Maka mereka yang tidak pernah mengurus jiwanya, sholat pun menjadi tidak ada kesadaran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Kan gitu. Salatnya pun menjadi lupa. Salatnya pun menjadi lupa. Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Salatnya lupa. Nah, salat yang lupa bukan mengantarkan dia ke surga, menyandarkan dia kepada wail, malah celaka dengan salatnya. Gitu. Apa celakanya? Celakanya karena jadi sombong. Mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Padahal sholatnya dia pun tidak ada tapaknya, tidak ada dampaknya. Dia juga tidak mengerti sholat itu hakikatnya apa. Kalau sudah sholat, mulai membicarakan orang lain yang tidak sholat. Jika perlu gedor-gedor pintu, ya orang lain yang tidak sholat, ayo sholat, ayo sholat. Kenapa sih? Urusin aja dulu sholat kamu. Apa hasilnya? Apa dampaknya? Kenapa kok sholat kamu tidak meningkatkan kesadaran kamu? Karena sesungguhnya dia masih mentelantarkan si yatim yang ada dalam dirinya.
Maaf ya, siapapun yang sampai hari ini mentelantarkan yatim pada dirinya, sholatnya ya gitu. Tidak akan pernah mengubah siapapun. Boro-boro mengubah orang lain, mengubah dirinya aja tidak berhasil. Paham maksud saya? Ini supaya jangan sombong, ya. Merasa sudah menjalankan syariat agama, aduh, merasa yang paling benar aja di dunia ini. Padahal kata-kata masih kotor, pikiran masih kotor, masih menghakimi orang lain, ya, masih berburuk sangka pada orang lain, berburuk sangka juga kepada pemerintah. Saya melihat ada satu gejala yang sangat berbahaya. Omikron itu, COVID itu bukan buatan pemerintah. Itu semesta sendiri yang menghendaki itu ada. Dan sekarang Omikron eskalasinya terus meningkat. Dan sebentar lagi kita mau Ramadan. Saya membaca di medsos banyak sekali ya, komentar-komentar hoax penuh dengan kebencian dari orang-orang yang menyatakan dirinya sudah cukup beragama. Dan itu sangat berbahaya, bisa memecah belah bangsa ini. Menyatakan bahwa Omikron itu direkayasa sedemikian menjelang puasa supaya kita katanya nggak ke masjid lagi. Menganggap orang lain menjadi anti agama. Ini kan menyedihkan. Padahal faktanya banyak saudara kita yang sakit sekarang. Faktanya rumah sakit penuh lagi. Faktanya bor, daya tampung rumah sakit meningkat lagi. Masa pemerintah kan gak bisa bikin virus. Dan ini dilakukan katanya oleh orang-orang yang menganggap dirinya mengerti. Kalau mengerti, sampaikan informasi yang bijaksana yang menenteramkan rakyat. Yang menentamkan rakyat. Biarkan pemerintah bekerja. Berbaik sangka pada siapapun. Ini penting saya bicara di sini. Supaya damai kehidupan ini. NKRI ini harus kita rawat, kita jaga. NKRI ini bukan warisan buat kalian. Tapi titipan buat anak cucu kita ke depan. Masa kita tega mau mewariskan kehidupan yang penuh dengan permusuhan, pertentangan pada anak cucu kita. Apakah kita akan rela meninggalkan semesta ini sementara anak cucu kita disediakan oleh kita ruang kehidupan yang penuh dengan pertentangan dan konflik? Para sahabat, mengertilah bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara nggak karu-karuan, kita sedang menciptakan konflik dengan orang lain. Dan ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita, kita pun sedang menciptakan konflik dengan diri kita sendiri. Dan umumnya orang-orang yang masih konflik dengan orang lain lewat mulutnya, itu sebetulnya cerminan bahwa dia masih konflik dengan dirinya sendiri, dengan pikirannya. Ayolah kita menjadi lilin kecil saja di sudut ruangan sudah bagus. Tidak usah menjadi mercusuar di atas bukit. Sampaikan berita-berita yang menenangkan, menyenangkan. Bukankah tugasnya Rasul itu tadi 3? 1, menjadi saksi. 2, menyampaikan berita gembira. Sampaikan berita yang menenangkan. Ini lucu sekali ya. Mengatasnamakan diri tokoh agama, tapi yang disampaikan adalah berita-berita bohong yang kemudian merusak persatuan dan kesatuan bangsa, membuat rakyat menjadi resah. Yang disampaikan adalah kebencian dan pertentangan. Kasihan rakyat ini, ya, tidak semua pintar. Ajarkan kepada mereka sesuatu yang damai. Dan kalau semesta ini damai, kan kita juga akan memetik dari buah kedamaian itu. Anak-anak bisa sekolah,
ibadah kita juga tentram, ekonomi juga maju, betul nggak? Cobalah belajar dari negara-negara yang penuh konflik, ya, kelaparan, betul nggak? Iya, pekerjaan tidak ada. Hanya untuk dapat satu potong roti pun sesuatu yang sangat mahal. Lalu merasa terancam kehidupan, betul nggak? Iya, mortir di mana-mana, peluru di mana-mana, nyawa menjadi sangat murah. Ini kehidupan kita ini, aduh, surga yang sangat luar biasa. Indonesia ini tentram, damai, betul nggak? Iya. Kalian ngelemparin biji cabai aja tumbuh di sini, ya. Iya. Saya di lantai 3 tuh lagi bertani cabai. Satu cabai ya udah dikeringkan, kemudian tabur di pot aja. Banyak sekali itu. Kalau kalian di rumah nggak punya cabai, datang aja ke lantai 3. Ya, silahkan ambil, ya, bebas. Cuman kalau turun nanti ada timbangan di situ. Paham ya? Saya mengajak kita semua, saya bicara ini itu karena cinta kasih kita kepada kehidupan. Sayang sekali kalau hidup ini diracuni oleh kita sendiri. Kembali lagi ya para sahabat. Jadi kita lihat ayat ini. Wa ma ahalakna min qaryatin illa laha mundirin. Dan kami tidak akan membinasakan suatu negeri, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan. Paham? Jadi Allah tidak akan pernah membinasakan suatu negeri kecuali di negeri itu sudah ada yang ngasih peringatan. Ya tentu saja negeri ada dua. Negeri yang di luar, negeri yang di dalam. Negeri yang ini, diri kita sendiri, tidak akan bisa dibinasakan. Kalau di negeri ini, sang pemberi peringatan sudah muncul. Siapa pemberi peringatan di sini? Ya tentu saja pemberi peringatan di sini adalah diri sejati kita. Yang bicara setiap saat, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, berdiri tegak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Dia terus memberikan syafaat kepada kita. Jangan begini, jangan begitu, ayo begini, ayo begitu. Itulah si pemberi peringatan. Itulah si pemberi syafaat dalam diri kita. Hidup berdiri tegak. Bahkan saat kita tidur pun beliau tidak pernah tidur. Ngantuk saja beliau tidak. Dan itu hidup dalam diri kita. Dengarkan saja itu. Jadi kalau si pemberi peringatan ini sudah kita dengarkan, sudah kita ikuti, insya Allah negeri kita ini tidak akan mengalami kebinasaan, tidak akan mengalami kehancuran. Tapi silahkan coba, begitu kita melanggar diri sejati kita, maka ini akan mengalami kehancuran. Kalau yang di dalam sudah hancur, terjadi konflik dengan diri sendiri, konflik ini akan menular keluar. Maka orang-orang yang suka menularkan konflik keluar, sebetulnya karena dia masih konflik dengan dirinya sendiri.